Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki, kawan saya dari kelas 1A program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Hari ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Dalam hal ini saya akan mengambil tema tentang hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kewajiban menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan. Hak dan kewajiban dapat dilihat pada masalah tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi di beberapa komunitas atau wilayah. Dalam kasus ini, warga yang merasa tidak puas dengan penegakan hukum atau lambatnya respon dari pihak berwenang mengambil tindakan sendiri terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Misalnya dengan melakukan kekerasan atau menghukum pelaku tanpa melalui proses yang sah. Hak dan kewajiban yang terlibat. Hak atas perlindungan hukum. Pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ini berarti setiap individu termasuk mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Yang kedua, kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam lingkup yang lebih kecil, warga negara juga memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya, misalnya melalui kegiatan siskamling atau tindakan pencegahan kejahatan lainnya. Namun kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai aturan hukum, bukan melalui tindakan kekerasan. Peran pemerintah dan warga negara. Peran pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan cepat dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal atau pelanggaran hukum. Namun sering kali ketidakpuasan warga muncul karena lambatnya proses hukum atau tidak efektifnya penegakan hukum di lapangan, terutama dalam menangani kejahatan ringan seperti pencurian di lingkungan perumahan. Hal ini menimbulkan frustasi di kalangan masyarakat dan mendorong mereka mengambil tindakan sendiri. Kedua, peran warga negara. Warga memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan mereka. Namun tanggung jawab ini seharusnya dijalankan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Misalnya dengan melaporkan pelanggaran ke pihak berwenang, melakukan ronda malam atau berpartisipasi dalam kegiatan keamanan lingkungan lainnya. Tindakan main hakim sendiri jelas melanggar hukum dan menimbulkan masalah baru karena bisa melukai atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Dampak jika hak tidak dipenuhi atau kewajiban tidak dilaksanakan. Dampak bagi individu. Kehilangan rasa aman. Jika sistem hukum tidak berjalan efektif, individu akan merasa tidak terlindungi dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan dalam menjaga keamanan mereka. Kedua, risiko salah sasaran. Tindakan main hakim sendiri seringkali menyebabkan orang yang tidak bersalah menjadi korban, baik karena salah identifikasi maupun informasi yang tidak akurat. Ini menyebabkan trauma, kerugian, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian setelah dampak bagi individu, ada dampak bagi masyarakat. Yang pertama, kerusuhan dan kekacauan sosial. Ketika warga sering bertindak di luar hukum, situasi dapat berujung pada kekacauan dan ketidakstabilan sosial yang dapat memicu konflik antar warga atau bentrok dengan aparat keamanan. Hilangnya rasa kebersamaan. Tindakan kekerasan terhadap pelaku yang diduga bersalah dapat menciptakan perpecahan di dalam masyarakat, terutama jika tindakan tersebut dianggap tidak adil dan menargetkan kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga, dampak bagi sistem hukum dan pemerintahan. Yang pertama itu krisis kepercayaan terhadap penegak hukum. Ketika tindakan main hakim sendiri marak terjadi, itu mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas aparat penegak hukum. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kredibilitas pemerintah dan memicu lebih banyak pelanggaran hukum. Kemudian melemahkan supremasi hukum. Jika tindakan di luar hukum dibiarkan atau tidak dihukum dengan tegas, hal ini melemahkan supremasi hukum di negara tersebut, di mana masyarakat lebih mengandalkan kekuatan massa daripada proses hukum yang sah. Solusi atau saran untuk memperbaiki situasi. Yang pertama, penguatan peran aparat penegak hukum. Pemerintah perlu memperkuat kinerja aparat penegak hukum dengan mempercepat respon terhadap laporan warga, memastikan investigasi yang adil dan memberikan hukuman yang sesuai terhadap pelanggar hukum. Kemudian yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum. Edukasi mengenai hak-hak hukum dan kewajiban warga negara dalam menjaga ketertiban perlu ditingkatkan. Kampanye publik mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan main hakim sendiri juga perlu diperluas,
sehingga masyarakat lebih memilih jalur hukum yang sah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kolaborasi antara masyarakat dan penegak hukum. Diperlukan peningkatan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum melalui program-program keamanan komunitas yang terstruktur, seperti sistem keamanan lingkungan yang terkoordinasi dengan baik. Warga harus didorong untuk melapor setiap tindakan kriminal dan melibatkan pihak berwenang daripada bertindak sendiri. Referensi yang saya gunakan dalam pembahasan ini bersumber dari beberapa sumber, yakni pertama adalah buku yang ditulis oleh Surjono Sukanto dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kemudian buku yang ditulis oleh Iskandar Muhammad dengan judul Hak atas Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum HAM di Indonesia. Kemudian artikel yang ditulis oleh Mutiara dengan judul Kasus Main Hakim Sendiri di Indonesia, Apa Penyebab dan Solusinya, yang dirilis oleh kompas.com. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.